Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Aswani Faza dengan NPM 60182100098. Hari ini saya akan memberikan edukasi mengenai psikologi eksperimen untuk memenuhi tugas saya, tugas individu saya, yaitu metodologi penelitian eksperimen yang diampu oleh dosen Ibu Vinaya. Apa itu psikologi eksperimen? Psikologi eksperimen adalah salah satu metode dalam penelitian psikologi yang mana peneliti akan melakukan manipulasi terhadap objek psikologi yang sedang diteliti. Dalam melakukan manipulasi tersebut, peneliti harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Tidak hanya itu saja, dalam psikologi eksperimen, hasil yang diprediksikan harus bisa diamati. Apa sih tujuan dari memanipulasi dan mengamati? Hal ini tentu saja bertujuan agar hasil yang didapat benar-benar menunjukkan proses dan perlakuan dalam eksperimen, bukan hanya sekedar opini atau persepsi saja. Lalu, penelitian eksperimental di bidang psikologi berdasarkan tokoh itu apa aja ya? Nah, di sini ada dua tokoh. Yang pertama itu dari Solso dan McLean 2002 yang mendefinisikan desain penelitian eksperimental di bidang psikologi sebagai suatu desain penelitian pada kondisi yang terkontrol di mana peneliti dapat mengamati secara empiris suatu tindakan, pikiran, atau perilaku pada manusia atau binatang. Lalu yang kedua dari Myers dan Hansen 2002, eksperimen psikologis juga didefinisikan sebagai proses yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa, fenomena, atau kondisi tertentu dapat diprediksi di bawah situasi tertentu yang spesifik. Atau dalam definisi singkatnya, eksperimen psikologis merujuk pada penyelidikan atas hubungan sebab akibat, di mana setidaknya terdapat satu variabel yang dimanipulasi. Dan definisi singkat ini itu adalah berdasarkan dari Solso dan McLean tahun 2002. Kemudian, apa sih karakteristik penelitian eksperimen? Yang pertama adalah menyelidiki hubungan sebab akibat, memanipulasi variabel bebas, kontrol ketat pada situasi eksperimen, lalu membuat suatu fenomena terjadi dengan memunculkan penyebabnya, kemudian penyebab objektif. Nah, kemudian ada jenis-jenis penelitian eksperimen. Yang pertama adalah eksperimen acak atau randomized eksperimen. Di sini merupakan eksperimen di mana unit eksperimen yang dapat berupa orang, binatang, institusi, kelas, atau lainnya lagi, itu dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen atau kelompok kontrol secara acak dengan menggunakan pelemparan koin atau penggunaan tabel bilangan acak. Jenis penelitian eksperimental ini adalah yang paling disukai dan dianggap paling kuat dalam mengontrol extraneous variable tanpa harus melakukan isolasi unit eksperimen di dalam laboratorium. Kemudian yang kedua ada kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen merupakan penelitian eksperimental di mana unit eksperimen dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tanpa melalui randomisasi. Istilah kuasi eksperimen dipopulerkan oleh Campbell dan Stanley tahun 2022 dalam Science. Eksperimen kuasi memiliki karakteristik yang sama dengan eksperimen acak atau randomized eksperimen, kecuali bahwa unik eksperimen dalam jenis eksperimen 27 ini, unit eksperimen dibagi ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tanpa melalui randomisasi. Tujuan eksperimen kuasi sama dengan eksperimen acak atau randomized eksperimen, yaitu menguji hipotesis berupa deskripsi kausal atas penyebab yang dapat dimanipulasi oleh peneliti. Kemudian ada natural eksperimen, yakni penelitian yang membandingkan antar kondisi yang terjadi secara natural, dan penelitian ini seringkali diterapkan pada kondisi di mana variabel bebas tidak dapat dimanipulasi, tetapi peneliti ingin mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel yang menjadi fokus penelitian. Dan yang terakhir adalah non-experimental design, yakni desain yang paling lemah di dalam menjelaskan deskripsi kausal atau hubungan sebab akibat antar variabel. Meski demikian, pada kondisi tertentu, di mana manipulasi variabel tidak memungkinkan dilakukan, atau manipulasi dapat dilakukan tetapi tidak etis untuk dilaksanakan, maka penelitian non-eksperimental dapat menjadi desain penelitian yang digunakan untuk memahami hubungan antar variabel penelitian. Kemudian terdapat tahapan-tahapan untuk melakukan penelitian eksperimen. Yang pertama adalah memilih ide atau topik penelitian. Yang kedua, merumuskan masalah dan hipotesis penelitian. Yang ketiga, menentukan variabel penelitian. Dan yang keempat, menentukan tipe dan desain penelitian. Yang kelima, perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dan keenam, menganalisis hasil penelitian. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Sekian presentasi saya hari ini. Sekiranya, mohon maaf apabila ada kata yang salah maupun kalimat yang tidak seharusnya saya ucapkan. Terima kasih semuanya.